Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menggelisahkan, namun sangat krusial dan fundamental untuk kehidupan dan kesehatan gereja. Kehadiran iblis dalam gereja. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menggelisahkan, namun sangat krusial dan fundamental untuk kehidupan dan kesehatan gereja. Kehadiran iblis dalam gereja. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini bukan karya fiksi horor. Ini bukan upaya mencari sensasi. Ini adalah sebuah kajian yang disusun secara alkitabiah, teologis dan sistematis berdasarkan analisis mendalam terhadap kitab suci dan literatur teologi Kristen yang teruji. Kita berbicara tentang infiltrasi kuasa kegelapan di tengah-tengah umat Tuhan, di tempat yang seharusnya menjadi benteng kekudusan. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peringatan ini bukan sekedar metafora, tetapi realitas spiritual yang harus kita hadapi dengan serius. Gereja sebagai tubuh Kristus memang ditetapkan untuk berkemenangan. Yesus sendiri berkata dalam Matius 16 ayat 18, "Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Namun, janji ini bukan berarti gereja kebal terhadap serangan. Justru sebaliknya, gereja menjadi target utama iblis. Mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iblis dalam gereja. Ini bukan tentang sosok berkuku panjang, berwajah menyeramkan dengan mata merah menyala, dengan tanduk dan ekor yang duduk di bangku jemaat. Bukan. Infiltrasi iblis jauh lebih halus, lebih berbahaya, dan lebih mematikan. Ia datang dalam jubah topeng religiusitas, kerohanian atau kesalehan yang palsu. Kata iblis dalam bahasa Yunani adalah diabolos, yang secara harfiah berarti pendakwa, pemfitnah atau pemecah belah. Sementara setan, satanas, dalam bahasa Yunani berarti apa? Musuh atau penentang. Iblis tidak selalu beroperasi secara terbuka. Ia beroperasi sebagai pengaruh yang merusak. Kitab Yohanes 8 ayat 44 menyebut iblis sebagai bapa segala dusta. Para teolog dari Agustinus hingga C.S. Lewis dalam karyanya The Scripted Letters sepakat bahwa strategi utama iblis bukanlah menakut-nakuti, melainkan menipu. Bukan selalu dengan serangan frontal, tetapi dengan distorsi halus yang membuat dosa terlihat seperti kebajikan. Jadi, iblis dalam gereja adalah sebuah terminologi teologis untuk menggambarkan setiap sistem, setiap ajaran yang menyimpang dari kebenaran Kristus, setiap pemecah belah persekutuan secara sistematis, dan setiap kompromi moral yang menggerogoti fondasi iman serta menajiskan kekudusan tubuh Kristus dari dalam. Bahkan, setiap individu yang menghalangi karya penebusan Yesus Kristus bagi dunia ini. Inilah yang disebut iblis dalam gereja. Makanya Tuhan Yesus menghardik Petrus, muridnya sendiri, dalam Matius 16 ayat 23. Enyahlah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Alkitab juga memberikan peringatan eksplisit tentang bahaya ini. Dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15, Paulus menulis dengan tegas, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Perhatikan kata kunci di sini, menyamar. Iblis tidak datang dengan frontal. Ia datang dengan pakaian rohani, dengan bahasa teologis, bahkan dengan kuasa supernatural. Ia tidak menghancurkan gereja dari luar, tetapi membusukkannya dari dalam. Dari perspektif ilmiah psikologi sosial, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori infiltrasi ideologis dan manipulasi kelompok. Namun, dimensi spiritualnya tidak bisa diabaikan. Kita berhadapan dengan realitas supernatural yang memerlukan pemahaman Alkitabiah yang mendalam. Berikutnya, tanda-tanda adanya iblis dalam gereja. Bagaimana kita mengenali kehadiran iblis dalam gereja? Bagaimana kita mendeteksi sesuatu yang bekerja secara terselubung? Alkitab dan pengalaman sejarah gereja memberikan kita petunjuk yang jelas. Pertama, penyimpangan doktrin. Yohanes memberikan ujian yang sederhana namun fundamental dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Gereja yang mulai mengkompromikan keilahian Kristus, keunikan keselamatan hanya di dalam Yesus, atau mengkompromikan otoritas Alkitab, telah membuka pintu bagi kuasa kegelapan. Ajaran yang menempatkan pengalaman di atas firman, yang mengutamakan kemakmuran daripada kekudusan, atau yang mengganti pertobatan dengan toleransi dosa, adalah tanda bahaya merah. Ketika gereja lebih takut kehilangan jemaatnya daripada kehilangan kebenaran, disitulah iblis bercokol. Kedua, perpecahan, fitnah, dan perseteruan. Yakobus 3 ayat 14-16 menjelaskan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ingat saudaraku arti nama diabolos? Pemecah belah. Ketika gereja dipenuhi gosip, fitnah, kompetisi tidak sehat, dan perpecahan tanpa akhir, sedang dikuasai oleh roh yang bukan dari Allah. Kesatuan adalah tanda Roh Kudus. Perpecahan adalah tanda iblis. Ketiga, kompromi moral. Dalam Wahyu 2 ayat 20, Yesus menegur jemaat Tiatira. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina.
Ketika gereja membiarkan dosa merajalela tanpa pendisiplinan, ketika standar kekudusan diturunkan demi relevansi, ketika pemimpin hidup dalam kemunafikan moral, iblis telah mendapat tempat. Gereja yang takut menegur dosa demi kenyamanan jemaat sedang memelihara ular di bawah mimbar. Keempat, fokus pada kekuasaan dan materi. Yesus memperingatkan dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Gereja yang terobsesi dengan gedung megah, statistik jemaat, dan kekayaan finansial sambil mengabaikan misi agung dan kepedulian sosial telah jatuh ke dalam jerat iblis. Ketamakan yang dibungkus dengan iman adalah dusta dari penguasa kegelapan, yaitu iblis. Kelima, ketiadaan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mencatat tentang buah roh, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika buah roh ini tidak ada, maka yang hadir adalah apa? Manipulasi, ketakutan, kontrol berlebihan, dan penyalahgunaan otoritas. Itu adalah manifestasi roh yang lain, yaitu iblis. Dan yang keenam, kesombongan rohani. Ini adalah dosa iblis yang paling kuno, paling purba. Kejatuhannya seperti yang digambarkan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Apa? Yaitu karena ingin menyamai yang maha tinggi. Di dalam gereja ini termanifestasi sebagai kesombongan rohani. Ketika jemaat atau pemimpin merasa lebih suci dari yang lain, ketika ada kasta rohani, ketika pelayanan bukan lagi soal melayani, tapi soal panggung, status, dan pengkultusan individu, disitulah iblis telah bercokol. Amsal 16 ayat 18 dengan jelas berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Berikutnya, kita akan membahas manifestasi nyata iblis dalam gereja. Sekarang, kita beralih dari tanda-tanda ke dampak nyata. Apa yang terjadi ketika pengaruh iblis tidak dilawan? Mari kita lihat bagaimana tanda-tanda ini mewujud dalam praktek gereja konkret. Pertama apa? Manifestasi dalam pengajaran. Rasul Paulus dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3 menubuatkan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dengan serakah mereka akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Hari ini kita melihat ini dalam apa? Prosperity gospel yang menjanjikan apa? Kekayaan tanpa penderitaan. Dalam apa lagi? Dalam pengajaran universalisme yang meniadakan kebutuhan akan Kristus. Dalam apa lagi? Dalam teologi pembebasan yang mengutamakan ideologi politik di atas kebenaran Alkitab. Dan dalam hyper grace yang menghilangkan pertanggungjawaban moral. Berikutnya apa lagi? Manifestasi dalam kepemimpinan.
Skandal kepemimpinan adalah manifestasi yang paling menghancurkan kesaksian gereja di mata dunia. Ketika seorang pemimpin yang seharusnya menjadi teladan sesuai dengan 1 Timotius pasal 3 jatuh dalam dosa skandal, baik itu skandal finansial, moral, atau penyalahgunaan kekuasaan, ini bukan sekedar kelemahan manusia, bukan. Ini adalah serangan strategis iblis untuk membuat nama Kristus dihujat. Yehezkiel 34 ayat 2-4 mengecam gembala yang menyalahgunakan domba-domba yang dipercayakan untuk digembalakannya. Dikatakan apa? Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Kambing yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang hilang tidak kamu cari. Pemimpin gereja yang korup, yang mengeksploitasi jemaat secara finansial, yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, yang menciptakan kultus individu pemimpinnya, dan yang tidak dapat dikritik, adalah manifestasi kepemimpinan yang dikuasai iblis. Berikutnya lagi apa? Manifestasi dalam ibadah. Amos 5 ayat 21-24 mencatat protes Allah. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ibadah yang penuh kemeriahan, hingar-bingar suara musik, dan kelap-kelip lampu di panggung, tetapi kosong dari pertobatan sejati yang mengutamakan hiburan daripada penyembahan, yang dipenuhi manifestasi supernatural palsu, adalah ibadah yang telah tercemar. Gereja yang mati secara rohani. Ini adalah gambaran jemaat Sardis dalam Wahyu 3 ayat 1. Yesus berkata kepada mereka, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Ini adalah gereja yang sibuk. Programnya banyak, gedungnya megah, panggung dan musiknya profesional. Tapi tidak ada kuasa, tidak ada pertobatan sejati, tidak ada kasih yang radikal. Ritual menggantikan relasi, tradisi menggantikan kebenaran. Iblis tidak perlu menghancurkan gereja seperti ini, tidak perlu. Ia hanya perlu membuatnya sibuk namun mandul secara rohani. Berikutnya lagi apa? Manifestasi dalam komunitas. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 mencatat kisah Ananias dan Safira. Petrus berkata dalam ayat 3, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Kemunafikan, ketidakjujuran, dan kepura-puraan dalam komunitas gereja adalah bukti kehadiran iblis. Ketika orang datang dengan topeng rohani sambil menyembunyikan dosa, ketika ada standar ganda pemimpin dan jemaat, disitulah iblis sedang bekerja. Lalu, bagaimana kita mengusir iblis keluar dari gereja? Setelah memahami masalahnya, pertanyaan krusial adalah, apa yang harus dilakukan? Ketika kita berbicara tentang mengusir iblis dari gereja, kita tidak sedang berbicara tentang ritual eksorsisme massal yang sensasional. Tidak. Kita berbicara tentang tindakan korporat yang alkitabiah untuk kembali kepada kekudusan dan kebenaran Allah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama,
kembali kepada firman Allah. Yesus mengalahkan pencobaan iblis dengan senjata firman Allah. Dalam Matius pasal 4 ayat 4 dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gereja harus kembali kepada pengajaran yang murni, teks ekspositori dan aplikatif dari Alkitab. Reformasi gereja dimulai dengan reformasi pengajaran. Seminari dan sekolah teologi harus menjaga kemurnian doktrin. Jemaat harus dilatih untuk menjadi orang berea yang menguji segala sesuatu dengan Alkitab. Ini nanti tertulis di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10-11. Kedua, pertobatan korporat. 2 Tawarik 7 ayat 14 memberikan formula yang terkenal. Apabila umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Gereja memerlukan pertobatan yang radikal dan kolektif. Bukan sekedar rasa menyesal sementara, tetapi metanoia sejati, perubahan pikiran dan arah hidup. Pemimpin harus memimpin dalam pertobatan ini. Ketiga, menerapkan disiplin gereja yang alkitabiah. Ini adalah bagian yang paling sulit, namun ilmiah dalam teologi pastoral. Disiplin gereja adalah proses yang ditetapkan Kristus dalam Matius pasal 18. Ini adalah tindakan kasih untuk memulihkan mereka yang hidup dalam dosa dan untuk melindungi jemaat dari ragi yang merusak. Gereja yang sehat berani berkata tidak. Pada apa? Pada dosa yang ditoleransi, terutama di level kepemimpinan. Tanpa disiplin, gereja kehilangan otoritas moralnya. Paulus memberikan standar tinggi untuk kepemimpinan gereja dalam 1 Timotius 3 ayat 1-7. Di mana dikatakan apa? Pemimpin gereja harus apa? Tidak bercacat, setia kepada istrinya, dapat menahan diri, bijaksana, bukan hamba uang. Singkatnya, gereja harus berani melakukan disiplin gereja terhadap pemimpin yang jatuh dalam dosa. Kasih tanpa kebenaran adalah apa? Sentimentalitas. Kebenaran tanpa kasih adalah brutalitas. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan bersama. Keempat, doa dan puasa. Dalam Matius pasal 17 ayat 21, Yesus mengatakan tentang jenis roh tertentu. Tetapi jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Gereja memerlukan prajurit atau warrior yang berdoa. Bukan sekedar penyembah atau worshiper yang menyanyi. Kita memerlukan pendoa syafaat atau intercessor yang bergumul dalam doa, yang berpuasa untuk terobosan spiritual, yang berjaga-jaga dalam peperangan rohani. Kelima, akuntabilitas dan transparansi. Yakobus 5 ayat 16 menasehati, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Struktur gereja harus memiliki sistem checks and balance. Tidak boleh ada pemimpin yang tidak dapat dipertanyakan. Transparansi apalagi finansial dan akuntabilitas moral dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan adalah esensial. Keenam, pemulihan misi sejati. Yesus memberikan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gereja yang sibuk dengan melaksanakan misi Allah tidak punya waktu untuk drama internal. Ketika gereja berfokus pada penginjilan, pemuritan, dan pelayanan kasih, kuasa kegelapan terdesak keluar. Jadi, saudaraku, kita telah membahas realitas yang menggelisahkan, namun penting. Kehadiran iblis dalam gereja. Tetapi ingatlah pesan Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan mereka. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Gereja bukanlah tanpa harapan, bukan. Kristus yang adalah kepala gereja tidak akan membiarkan tubuhnya dihancurkan. Tetapi Dia memanggil kita untuk berpartisipasi dalam pemurnian ini. Martin Luther memulai reformasi pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 dengan 95 tesis yang dipakukan di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Reformasi bukan peristiwa sekali jalan, tetapi proses berkelanjutan. Ecclesia semper reformanda. Gereja harus selalu direformasi. Supaya apa? Supaya tetap sesuai dengan firman Tuhan. Nah, panggilan kita hari ini ada 3 hal. Apa itu? Pertama, jadilah penjaga yang waspada. Dalam Yehezkiel 33 ayat 7, Allah berkata, Aku telah mengangkat engkau menjadi penjaga. Jangan diam melihat kesesatan. Jangan toleran terhadap dosa yang merajalela. Kedua apa? Jadilah reformer yang berani. Artinya apa? Jangan sekedar mengkritik dari luar. Masuklah ke dalam sistem. Libatkan diri. Dan jadilah agen perubahan dari dalam. Dan yang ketiga, jadilah pembawa terang yang setia. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14, Kamu adalah terang dunia. Di tengah kegelapan yang menyelimuti gereja, jadilah orang yang memancarkan terang Kristus dengan integritas, kebenaran, dan kasih. Wahyu 2 ayat 7 mengingatkan kita, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi, kemenangan itu nyata. Tetapi kemenangan memerlukan peperangan. Gereja yang murni tidak jatuh dari langit. Ia dibangun oleh orang-orang yang rela membayar harga. Mari kita berdiri teguh, berpegang pada kebenaran, dan percaya bahwa Kristus akan memurnikan gerejanya sehingga menjadi cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Hal ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 27. Kiranya Allah memberikan kita keberanian, hikmat, dan kekuatan untuk menjadi generasi yang memulihkan gereja kepada kemurniannya. Immanuel.